Baik, silahkan duduk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Dalam sidang kali ini, kita akan membahas tentang dasar negara Indonesia. Dengan ini, saya nyatakan sidang dibuka. Baiklah, pada saudara-saudara yang ingin berpendapat, dipersilakan. Saya punya usul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan hubungannya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat memerlukan dasar negara yang mengkokohkan seluruh pihak dan seluruh bangsa. Cukup, terima kasih. Saya setuju dengan Bung Subarjo. Kita negara Indonesia sangat akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usul yang kalian utarakan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara yang dirumuskan dalam 5 poin yang disebut dasar dan asas NKRI yang meliputi: pertama, peri kebangsaan; yang kedua, peri kemanusiaan; ketiga, peri ketuhanan; keempat, peri kerakyatan; kelima, peri kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya akui dan saya hargai kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah kau tidak mendengar pernyataanku tadi? Kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dengan usulan Bung Yamin. Menurut saya, ide beliau sudah mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya bisa diterima masyarakat Indonesia. Karena Indonesia memiliki agama yang sangat beragam. Tenang, saudara-saudara. Jika seperti ini, kita tidak akan menemukan dasar negara. Oleh karena itu, sidang hari ini saya hentikan. Baiklah, silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi, anggota rapat. Di sini saya akan membahas mengenai dasar negara yang kemarin hasilnya belum kita temui. Di mana hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Kepada Panji Suroso, silakan. Saudara-saudara sekalian, rapat tempo hari lalu kita telah mendapatkan dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Tapi poin yang berdasarkan peri ketuhanan masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah, apakah saudara-saudara sudah menemukan dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi untuk mempersalahkan agama dan keyakinan, hanya menuju pada Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan yang lebih penting mendesak untuk dibahas. Tapi Bung, Indonesia itu punya mayoritas agama Islam yang tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri untuk menghasilkan sebuah negara? Kita tidak boleh mementingkan ego lebih baik. Anda pergi dan keluar dari persidangan ini. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama itu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Terima kasih atas usulan para saudara-saudara. Apa masih ada yang ingin berpendapat? Jika tidak ada, sidang hari ini kita tutup. Akan dilanjutkan pada sidang ketiga. Saudara kita semua berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum bisa menghasilkan dasar negara. Setiap kelompok dan kepentingan masing-masing saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang isinya: 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; yang keempat,
kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum ini semua, kita harus punya manusia, yaitu Tuhan, tapi bukanlah Tuhan, yang berdasarkan satu agama saja, sangat universal dan bisa diterima semua kalangan. Masyarakat, segala pihak yang mempercayai masing-masing agama, yaitu yang saya beri nama Pancasila, dan tidak bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Merdeka! Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan Pancasila atau Trisila ini dapat diterima? Pada hadirin dipersilakan untuk menyampaikan pendapat tentang usulan dari Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan peserta sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno. Baiklah, ternyata para anggota banyak setuju dengan usulan Insinyur Soekarno dengan memberi nama dasar yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Saya rasa usulan nama diberikan ini ada benarnya juga. Dengan demikian, sidang BPUPKI dengan rumusan dasar negara kita akhirnya sampai di sini. A few moments later. Berdasarkan catatan sejarah, naskah Undang-Undang 1945 dirancang mulai tanggal 29 Mei sampai 16 Juni 1945. Rancangan tersebut dibahas dalam sidang BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodino. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Praktik sila pertama yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat. Ini contohnya. Generasi yang baru, toleransi, toleransi, toleransi beragama. Sedangkan nilai instrumen adalah setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Toleransi, toleransi, toleransi beragama. Nilai instrumen dari sila kedua yaitu setiap anak bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan nilai praksis adalah tidak semena-mena dengan orang lain. Nilai instrumen dari sila ketiga yaitu bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Nilai praksisnya yaitu mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Nilai instrumen dari sila keempat yaitu membangun kebersamaan dan solidaritas. Sedangkan nilai praksisnya tidak memaksa kehendak orang lain. Nilai instrumen dari sila kelima yaitu memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sedangkan nilai praksis adalah mengembangkan sikap luhur dan saling bergotong royong.